Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pecinta ziarah wali, bersama saya Renda Sabita Noris untuk menelusuri situs-situs sejarah para wali, makam-makam keramat yang berada di Nusantara agar menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, dan tentunya untuk menghormati beliau-beliaunya sekaligus sebagai rasa cinta kepada para pejuang yang telah memperjuangkan agama Islam dan berdirinya negara Republik Indonesia. Kali ini kita berziarah di situs Bandingan, tepatnya di makam Syekh Jambu Karang atau Pangeran Mundingwangi atau Haji Purba yang berada di Dusun Bandingan, Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sekitar 32 km dari pusat kota Purbalingga, terdapatlah wisata religi yang terletak di Dusun Bandingan, Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, yaitu areal makam kuno Syekh Jambu Karang yang berada pada perbukitan yang masih asri dan hingga saat ini masih memiliki ribuan kalong atau kelelawar besar atau raksasa yang bergelantungan di siang hari di antara pepohonan yang dikenal dengan nama situs Bandingan. Hewan sejenis kelelawar yang berbentuk lebih besar, mempunyai kepakan sayap selebar bentangan tangan orang dewasa, dan dipercaya masih banyak hewan-hewan liar seperti harimau, kera, dan lain sebagainya di tempat tersebut. Dari cerita turun-temurun masyarakat desa tersebut, puluhan ribu binatang mamalia itu mulai bersarang di komplek makam sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang silam. Kalong-kalong itu berkembang biak di situs cagar budaya hingga populasinya makin banyak. Dari kejauhan hanya terlihat pohon-pohon besar yang hijau dan rindang, dan saat didekati maka akan terlihat dengan jelas ribuan kalong yang memanfaatkan pohon besar tersebut untuk bergelantungan. Sehingga banyak orang yang menyebutnya wit kalong. Hingga saat ini tidak ada warga desa yang berani mengambil kalong tersebut. Namun, jika memerlukan untuk obat dan keperluan mendesak lainnya, itu saja menggunakan ritual khusus. Tempat tersebut masih dipercaya warga sekitar jika mengambil kalong atau segala sesuatu yang berada di perbukitan tersebut dengan berburu atau secara paksa, maka orang tersebut akan celaka dan malapetaka bagi pelakunya, seperti dipercaya akan sakit menaun dan susah disembuhkan. Juru kunci situs Bandingan adalah Bapak Miarso, warga Dusun Bandingan yang menjadi juru kunci selama 21 tahun. Menurut penuturan beliau, di situs ini terdapat makam keramat atau makam leluhur Desa Karangjambu, yaitu makam utama atau makam Syekh Jambu Karang yang dipercaya sebagai ulama penyebar agama Islam di Kabupaten Purbalingga yang meninggal dan dimakamkan di situs Bandingan. Kemudian terdapat makam Syekh Lukman Hakim Al-Maghribi, Syekh Rifai, Syekh Maulana Muhammad Hasan atau Kelabang Rab, Syekh Zubair, Petilasan Sunan Kalijaga, Nyi Saraswati, Situs Linggayoni, dan Watu Lukis, serta makam-makam santri-santri dan pengikut beliau. Sedikit cerita dari juru kunci bahwa di makam Nyi Saraswati dipercaya sebagai cikal bakal dukun bayi, sehingga banyak peziarah yang berprofesi dukun bayi di wilayah Kabupaten Purbalingga yang berziarah ke sini, serta situs Watu Lanang dan Watu Wadon atau Linggayoni yang dipercaya pasangan yang belum mendapatkan keturunan
mengalap berkah di situs tersebut untuk mendapatkan keturunan. Diceritakan, Pangeran Wali Syekh Jambu Karang merupakan putra Prabu Siliwangi Mahesa Tandreman, Raja Pajajaran I yang semasa mudanya bernama Adipati Mendang atau Raden Mundingwangi. Sejak muda, ia senang dengan ilmu kanuragan. Walau berhak menjadi Raja Pajajaran, tetapi ia lebih tertarik menjadi pendeta atau petapa. Tahta kerajaan diserahkan pada adiknya, Raden Mundingsari, yang dinobatkan pada tahun 1190. Ia kemudian bertapa di Jambudipa atau Gunung Karang di Banten, Jawa Barat. Sewaktu bertapa, terlihat olehnya 3 cahaya di belahan timur yang menjulang tinggi ke angkasa. Maka bersama 160 pengikutnya, dicarilah letak cahaya itu, sungai dan pekatnya hutan pegunungan disusuri. Setelah melewati daerah Karawang, Sungai Comal, Gunung Cupu, Gunung Kraton, sampailah mereka ke Desa Rajawana. Setelah mendaki perbukitan Ardilawet, mereka tiba di Gunung Panungkulan atau Gunung Mandalagiri atau Gunung Cahya, Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. Di puncak bukit itu, mereka mendirikan pertapaan. Dalam saat yang bersamaan, di negara Arab ada seorang mubaligh bernama Syekh Atas Angin. Ia keturunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Ali. Sesudah sholat subuh, ia mendapat ilham bahwa di sebelah timur terdapat 3 cahaya putih yang menjulang tinggi ke angkasa. Maka beserta 200 pengiring, ia menempuh perjalanan mencari sumber cahaya itu. Mula-mula rombongan ini singgah di Gresik, kemudian merapat di Pemalang menuju Gunung Cahya. Di tempat cahaya ini, Syekh Atas Angin melihat Raden Mundingwangi sedang bertapa. Setelah berdebat cukup lama dan pada saat itu Pangeran Mundingwangi belum memeluk agama Islam. Keduanya kemudian terlibat dalam adu kesaktian. Ternyata Pangeran Mundingwangi kalah dan bersedia masuk Islam. Dulu itu tempat bertapanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Luar biasa. Kemien kayak ceritanya Kanjeng Sunan Kalijaga tapa nang kene iki. Oke. Ya. Iki. Nah, ya. Nah. Siki posisine nyong lagi nang hutan. Selanjutnya, Pangeran Mundingwangi diberi ilmu kewalian di Gunung Kraton yang terletak di sebelah utara Pegunungan Cahya dan diberi gelar Pangeran Wali Syekh Jambu Karang. Konon, pada saat berlangsungnya penurunan ilmu kewalian, semua pegunungan di sekitar Bukit Kraton puncaknya tunduk mengarah ke Gunung Kraton. Tapi ada sebuah gunung yang tidak tunduk puncaknya, maka gunung tersebut diberi nama Gunung Bengkeng atau Membandel. Untuk menyempurnakan keislamannya, Pangeran Jambu Karang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sekembalinya dari tanah suci, ia dikenal sebagai mubaligh agung dan diberi gelar Haji Purba. Konon, ia juga memiliki beberapa kekeramatan. Pecinya dapat terbang ke angkasa, menumpuk telur di udara satu persatu tidak jatuh, menggandeng tempat-tempat air di angkasa, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Setelah pulang haji, Syekh Jambu Karang bersama Syekh Atas Angin dan Syekh Datuk Kahfi bersama-sama pergi ke Tuban. Di sana, Syekh Jambu Karang bertemu dengan Sunan Kalijaga serta Syekh Siti Jenar. Setelah cukup belajar di sana, Syekh Jambu Karang pulang ke Karang Jambu bersama Syekh Klabang Rap, putra Barawijaya dari Wonogiri. Sesampainya di Karang Jambu, Syekh Klabang Rap diganti nama menjadi Syekh Maulana Muhammad Hasan oleh Syekh Jambu Karang. Sebagai rasa terima kasih, Syekh Atas Angin dinikahkan dengan salah seorang putrinya,
Nyai Rubiah Bekti. Perkawinan ini melahirkan 3 putra dan 2 putri, Wali Mahdum Husain, Mahdum Medem, dan Mahdum Umar, Nyai Rubiah Raja dan Nyai Rubiah Sekar, yang selanjutnya keturunan-keturunan beliau sebagai cikal bakal perdikan Banjar Cahyana dan mengabdi mengembangkan Islam di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kinten Kula Pak Miarso Pak Miarso nggih, pun dados koncan mriki pinten taun? pun selikur tahun iki. Oh, selikur tahun. Nggih. Alhamdulillah. Nek mriki sing dimakamaken sinten? Bang mriki aslinipun terosipun bae kula. Nggih. Syekh Jambu Karang, Nggih. Syekh Juber, Syekh Juber, nggih, Syekh Ripani, Syekh Himanafi Mahribi, Syekh Maulana Hasan. saya mau orang berarti gangsal. Nggih, kang tapi tempat sing ajeng nggih. Iri tanah Nggih. tempatnya namun setunggal. Ana mustunggal. Teng kene Syekh Jambu Karang. tempatnya nggih. Berarti niki tesi asri nggih maksudnya. Nggih, tesi alami harus mesti. Criose kan enten teng petilasan Ardi Lawet juga wonten Syekh Jambu Karang Oh, nggih. mriku. Teng mriko waune asline Syekh Jambu Karang teng mriko niku tapat teng Gunung Lawet. Asline tapan niku teng Gunung Mendala Giri. Tapi niku medal saking Mendala Giri niku kendel teng mriku dilarang niku kalih Antasangin, Syekh Antasangin. Kepaing kali sana Antasangin mriku langsung teng mriku Syekh Antasangin matur. Syekh Jambu Karang teng mriki panjenengan pun suwe ngatus 5 tahunan. Tetah napa senengen jenengan napa sing ingkang dipun tujuan tani panjenengan tetap nilari alamat mriku. Akhirnya teng mriku sing kendel teng mriku kali Antasangin niku Nggih. potong rambut kali kuku. Oh, teng mriku. Nggih, niku sarang niku potong rambut kali kuku teng mriku langsung medal saking mriku. Yang kancan medal niku nilai saking mriku langsung medal sareng memapak kepitan Tuban. Tapi teng mriku dilalah pamit kali Sunan Kalijaga Nggih. Sekti Jenar teng mriku. Nggih. Sunan Kalijaga sareng niku dilalah niku pun kepanggih kali Sunan Kalijaga Sekti Jenar niku dilalah kepanggih niku kali tunggil-tunggile niku Nggih. sing Syekh Jatuh, Syekh Jatul Katibullah, Nggih. Syekh Antasangin, Nggih. urusan Sunan Kalijaga, Syekh Nggih. Jambu Karang, Syekh Juber. Wali Songo niku terusipun sarang saking mriku Syekh Jambu Karang pamit badhe langsung ke mriki. Nggih. Niku terusipun wali sing sangan niku nderek ke mriki. Hmm. Sarang mriki. Terus mriki terusipun wonten tempat sing hubungan zaman kewalian sing jelas niku. Nggih. Pun tempatnya kita mriki. Oh, enten mangke tempat niku. Tempat sing sing zaman niku Nggih. wali-wali niku sing zaman perkumpulan niku Nggih. langsung jaga niku milah mriku pertama mukim wali niku terus ke mriki desa Karangjambu. Berarti ini nggih. Jambu Karang. Lah, niku kados Syekh Hasan niku sami niku asale saking pundi? Niku malah kula angger Syekh Maulana Hasan asli terusipun saking daerah Wonogiri. Oh, Wonogiri. Asli niku saking Wonogiri. Niku Ratu terusipun Majapahit niku ngasto niku putranipun Syekh Maulana Hasan niku nderek mriki. Sarang atau niku si jenenge niku Klabang Rap mriki. Sinten? Klabang Rap pertama niku mriki. Klabang Nggih. Artinya mriki niku terus Syekh Jambu Karang niki mboten setuju dijenengi Syekh Klabang Rap niku. Akhirnya teng mriku diku Des Syekh nulis jenengane niku Syekh Maulana Hasan. Terus iku mriki niku mboten sareng dunia mriki terus pun 3 tahun niku Syekh Jambu Karang mriki 3 tahun terus dimane niku Syekh Juber 3 tahun malih niku dimane niku Syekh Ripani pun 3 tahun malih niku terus Syekh Lukman Hakim Maghribi pun terakhir niku sing 3 tahun malih niku Syekh Maulana Hasan sing paune jenenge niku Syekh Klabang Rap niku. Terus paune sing dijenengi Syekh Klabang Rap niku seniki sing dijenengi Syekh Maulana Hasan. Oh, Zaman walian iki terusipun. Cara lah kula niku kados sukin apa pas mboten mumpulane tanah niki anu sambungan sekang bae kula. oh, nggih. Bae kula maringi cerita teng ramane kula. Lah ramane kula niku sambung teng kula. Ramane kula kan mboten. Bapane kula mboten sing dados wau dados kunci niku bae kula. Lah niki dinamakaken situs bandingan niku kaya napa niku?
Niki situs bandingan niku peninggalan asline niku peninggalan sela niku dijenengi situs bandingan. Iki wonten sela teng mriku sing kados ugi sela sing dilukis niku. Nggih. Mriku wonten. Sela niki bekas lukisan. Lukisan apa niku? Anu salane gambar tiyang sing papat teng mriku. Lah tunggale niku sing jenenge Linggayung. Kemarin itu mriku sing jenenge situs peninggalan niku. Nggih. Yang mekaten kula matur-matur niku kados angsal kula matur niku sak liyane niku kula mboten ngertos niki. Sing pareng kali mboten pareng mriki enten pantangan napa niku napa. Niki teng mriki upamine teng mriki wonten sing hal-hal sing teng mriki. Nggih. Napa kajeng napa niki mboten saged medal niki. Mboten pareng medal. Kan upamine niki di pantangane niki mlebete ampun ngangge serandal. Niku sing salebete salokasi mriki niki mboten nonton barang ingkang medal mboten nonton dinane sing maksude nggih sembarangan iki mboten saged mriki. Terus niki pun mriku kedah mriku kedah ampun suci. Mangke saking mriku sampai dugine teng Wali Sejambu Karang temate Sejambu Karang niku mangke mriku duka hajate napa teng mriku nggih sekersane saged napa mawon iki saged teng mriku. Niku wali mitur wali niku kan mboten pilih niku sing asale ketemu. Demikian sedikit informasi mengenai Syekh Jambu Karang atau Raden Munding Wangi atau Haji Purba. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada tambahan info bisa mengisi di kolom komentar agar sejarah cerita semakin lengkap dan tidak hilang dimakan zaman. Perlu diingat, makam leluhur, para wali, raja, adipati, dan makam-makam keramat bukan ajang untuk pengambilan pusaka, mediumisasi, dan pencarian indang. Cukuplah kita beretika menghormati beliau-beliaunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.